Pada Mei 1999, seorang gadis berusia 14 tahun mendatangi kantor polisi Hong Kong. Ia mengatakan kepada petugas bahwa selama beberapa minggu terakhir, ia terus-menerus diganggu hantu seorang wanita dengan kondisi diikat kabel dan disiksa hingga tewas. Namun saat itu, polisi menganggap jika pengakuan sang gadis hanyalah sebuah mimpi buruk atau omong kosong saja. Namun perhatian petugas mulai berubah saat sang gadis menjelaskan jika hantu itu adalah sosok wanita yang turut dibunuhnya. Setelah mengikuti anak itu kembali ke sebuah flat di distrik Kumokowon, mereka menemukan bahwa mimpi gadis itu sebenarnya adalah mimpi buruk yang sangat nyata. Di dalam flat, mereka menemukan boneka Hello Kitty berukuran besar dengan tengkorak wanita yang dipenggal dan disimpan di dalamnya. Oleh sebab itulah, kasus ini kemudian dikenal sebagai Hello Kitty Murder alias pembunuhan Hello Kitty, yang kemudian dianggap sebagai salah satu kejahatan paling bejat yang pernah ada di Hong Kong pada era modern. Siapakah Fan Manny, korban dalam kasus pembunuhan Hello Kitty? Fan Manny sudah menjalani hidup yang tragis sebelum ia dipenggal dan kepalanya dimasukkan ke dalam boneka. Bagaimana tidak, ia sudah ditelantarkan oleh keluarganya saat masih kecil. Menginjak remaja, ia kecanduan narkoba dan menjadi PSK untuk bisa membiayai kebiasaannya buruknya. Pada usia 23 tahun, ia bisa hidup lebih baik, yakni bekerja sebagai pelayan di sebuah klub malam dan meninggalkan dunia prostitusi, meski masih berjuang melawan kecanduannya. Pada awal tahun 1997, Fan Manny bertemu dengan Chen Menlok, seorang sosialita berusia 34 tahun. Keduanya bertemu di klub malam dan menemukan kesamaan. Jika Fan Manny adalah seorang pelacur yang pecandu narkoba, Chen Menlok adalah seorang germo dan pengedar narkoba. Tidak butuh waktu lama, Manny pun menjadi anggota tetap kelompok Menlok. Pada tahun 1997, karena sangat membutuhkan uang dan narkoba, Fan Manny nekat mencuri dompet Menlok dan mencoba membawa kabur uang sebesar $4.000 di dalamnya. Ia tidak menyadari jika Chen Menlok adalah seorang bandar narkoba yang terkenal kejam. Begitu melihat uangnya habis, Menlok menyuruh anak buahnya yakni Long Xingcho dan Long Wailun untuk menculik Manny. Ia bermaksud memaksanya kembali menjadi pelacur sebagai ganti rugi atas uang yang telah dicuri darinya. Namun, rencananya menjadi tak terkendali. Chen Menlok beserta anak buahnya beranggapan, hasil melacur Fan Manny tidak akan cukup membayar uang yang dicuri lengkap beserta bunganya. Untuk itu, mereka kemudian memutuskan untuk mulai menyiksanya. Mereka mengikat dan memukulinya, dan selama lebih dari sebulan menyiksanya dengan berbagai macam kengerian mulai dari membakar kulitnya, memperkosanya, dan memaksanya memakan kotoran manusia. Kembali ke gadis berusia 14 tahun yang pada pihak kepolisian mengaku dihantui sosok korban. Mengerikannya, gadis tersebut merupakan salah satu orang yang turut menyiksa dan menghabisi nyawa Fan Manny. Dikenal hanya sebagai Ah Fong, kemungkinan nama samaran yang diberikan oleh pihak pengadilan Hong Kong, gadis berusia 14 tahun itu adalah pacar Chen Menlok, meskipun ada yang bilang merupakan salah satu pelacurnya. Pada suatu ketika Ah Fong mengunjungi para penyiksa di apartemen Menlok, dia menyaksikan Menlok menendang kepala Manny sebanyak puluhan kali. Ah Fong kemudian ikut serta memukul kepala Manny, meskipun rincian tentang tingkat penyiksaan yang dilakukan oleh Ah Fong tidak dijelaskan secara detail. Setelah sebulan disiksa, Ah Fong mengetahui bahwa Fan Manny telah meninggal dunia. Tubuhnya kemudian dipindahkan ke bak mandi dan dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan menggunakan gergaji. Untuk mencegah bau busuk, potongan daging tersebut kemudian direndam di dalam air yang mendidih. Selanjutnya, daging-daging tersebut dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga. Khusus kepala Manny, usai direbus, mereka memasukkannya ke dalam kepala boneka Hello Kitty berbadan mermaid yang berukuran besar dan kemudian menjahitnya. Selain itu, mereka menyimpan salah satu gigi Fan Manny dan beberapa organ dalamnya di dalam kantong plastik, sebagai kenang-kenangan.
Sebagai imbalan atas kerjasamanya dengan polisi, Ah Fong kemudian bersaksi melawan Chen Menlok dan anak buahnya. Sebagai bentuk penyesalan karena terus dihantui arwah korban, ia merinci dengan detail penyiksaan yang dilakukan ketiga pria itu terhadap Fan Meni. Meskipun cerita tersebut sangat mengerikan dan terkesan dilebih-lebihkan, namun hasil investigasi membuktikan kesaksian sang gadis. Ketiganya kemudian dihukum penjara seumur hidup, dengan kemungkinan bebas bersyarat dalam 20 tahun sejak vonis hakim dibacakan.